Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo allerseits, wie geht's? Ich hoffe alles gut. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang Steigerung der Adjektiv. Was ist das? Oke, mari kita bahas. Ya. Sekarang kita mulai dari sini dulu. Steigerung der Adjektiv kita pelajari supaya kita bisa membandingkan kata sifat dengan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya cepat, lebih cepat, paling cepat. Seperti itu. Atau lambat, lebih lambat, paling lambat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian die Grundstufe wird dabei als positiv bezeichnet. Jadi, die Grundstufe atau yang awalnya itu yang disebut dengan positif. Ya, kata sifat yang dasarnya itu yang disebut dengan positif. Oke, kemudian die Steigerung davon bezeichnet man als ersten Vergleichsstufe oder Komparativ. Ya. Jadi, kata sifat yang membandingkan dengan yang Grundstufe tadi, ya, itu disebut dengan komparatif. Oke, kemudian die höchste Steigerung ist die zweiten Vergleichsstufe oder auch Superlativ. Jadi, pembanding yang lebih tinggi itu dari yang kedua tadi disebut dengan superlatif. Kalau komparatif tadi sama seperti kalau dalam bahasa Inggris compare, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu compare itu membandingkan. Jadi kalau bahasa Inggris mungkin ciri-cirinya ada more than kayak gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jerman juga ada nanti, ya. Kemudian untuk yang superlatif, kalian ingat saja yang super, yang paling. Ya, kalau compare membandingkan, berarti masih ada perbandingannya, masih lebih cepat dari, nah seperti itu. Kemudian kalau superlatif berarti yang ada palingnya, ya. Oke, gimana ya itu caranya? Oke, mari kita bahas. Oke, tadi sudah dikatakan itu ada positif, ada komparatif, ada superlatif. Nah, di sini pertamakan dengan benda hitung itu maksudnya atau artinya dari kata sifat itu, ya. Oke. Yang pertama kita mulai dengan kata billig. Was ist billig? Ya, murah. Oke. Nah, billig itu positifnya, ya. Kemudian komparatifnya ada billiger als. Oke, superlatifnya ada am billigsten. Oke. Nah, di sini als ini sama dengan seperti kalau dalam bahasa Inggris itu than, ya. Dari kayak gitu. Terus ada frisch. Was ist frisch? Ya, segar, ya. Nah, ada frischer als, ya, kemudian ada am frischsten, kemudian ada am frischsten. Oke, superlatifnya akhiri dengan sten. Oke, ini yang komparatif akhiri dengan er. Oke, kemudian ada gesund. Gesund itu artinya sehat, genau. Oke, kemudian ada komparatifnya gesunder als. Oke, kemudian ada am gesundsten. Oke, kemudian ada klein. Was ist klein? Kecil, ya. Kleiner als, lebih kecil dari. Terus ada yang am kleinsten, yang paling kecil. Oke, kemudian ada schön. Schön itu indah, ya. Indah atau cantik kalau untuk pemandangan, ya. Terus schöner als. Terus ada am schönsten. Oke. Nah, ini
Untuk superlatifnya tinggal tambahkan sten atau testen, nah gitu. Kemudian ada modern, modern ya. Kemudian ada moderner als, tambahkan dengan er. Kemudian ada am modernsten. Oke. Kemudian ada white, whiter als, ada am whitesten, jauh. Berarti ada jauh, lebih jauh dari, kemudian ada paling jauh. Oke. Kemudian ada leicht, this is mudah ya. This is leicht, itu mudah. Nah, gitu. Ada leichter als, lebih mudah dari, atau am leichtesten. Nah, di sini ditambahkan ESTEN. Jadi supaya bisa dibaca. Kalau hanya sten saja, leichten, nah kan jadi susah ya. Nah, jadi kalau untuk kata sifat akhirannya T, ini biasa disisipkan E dulu sebelum akhiran stennya. Oke, supaya bisa dibaca. Oke, jadi am leichtesten, tadi am whitesten ini. Kemudian ada lekker ya, lezat. Nah, kalau kalian memuji makanan itu enak, es is lekker. Nah, kemudian lekkerer als, ada yang komparatifnya itu ada lekkerer als, lebih lezat dari, am lekkersten. Ini yang superlatifnya adalah am lekkersten, paling lezat. Oke. Ada einfach, kemudian einfacher als, ada am einfachsten, sederhana atau mudah. Einfach juga bisa berarti mudah. Oke. Kemudian ada bekannt. Apa itu bekannt? Terkenal, kenal. Kemudian ada bekannt, bekannter als, am bekanntesten ya. Nah, ini superlatifnya ditambahkan ESTEN ya. Ini bekannter als. Kemudian ada interessant, menarik ya. Ada interessanter als, ada am interessantesten. Oke, paling menarik gitu. Kemudian ada schwer, ada schwerer als. Schwer artinya sulit ya. Ada schwerer als berarti lebih sulit dari. Terus ada am schwersten ya, paling sulit atau paling susah gitu. Schnell, ada schneller als. Kemudian ada am schnellsten yang tadi cepat ya. Ada cepat, lebih cepat dari, am schnellsten itu paling cepat. Nah, kemudian ada langsam, lambat ya. Terus langsamer als, lebih lambat dari, am langsamsten, paling lambat. Nah, jadi kalau kita analisis ini, kalau yang komparatif itu akhiri dengan er ya. Untuk alsnya ini optional saja ya. Bisa mungkin nanti di kalimat itu kalau tidak ada perbandingan, misalkan lebih cepat. Nah, kalau kalimatnya seperti itu saja berarti schneller. Misalnya Tina läuft schnell, aber Dina läuft schneller. Nah, seperti itu juga bisa ya. Makanya di sini kita simpulkan adjektif plus er ya. Yang positifnya ini ditambahkan er, itu yang komparatif. Oke, karena alsnya ini optional. Oke, ada yang menggunakan, ada yang tidak gitu. Kemudian yang superlatif itu bisa kita lihat ada yang pakai am semua ya. Paling, ini yang menandakan dia yang paling. Terus tambah sten
Oke, jadi am plus adjektif plus ten, atau yang kata sifat akhirannya t itu ditambahkan e dulu, disisipkan e dulu. Oke, nah seperti itu, gampang ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada catatan ya, ada catatan yaitu kata sifat yang tidak bisa dijadikan suku kata dan memiliki satu vokal a, o, dan u, maka bentuk komparatif dan superlatifnya ditambahkan umlaut pada vokal tersebut. Nah, vokalnya itu a, o, dan u, karena dalam bahasa Jerman yang ada umlautnya itu a, o, dan u yang pakai umlaut, yang punya umlaut. Oke, kalau dia tidak bisa dijadikan suku kata tapi vokalnya e, nah kan kita tidak ada umlaut e ya, tidak ada e umlaut, jadi dia tetap aturannya seperti biasa. Misalnya net ya, baik hati atau ramah, lebih baik hati atau lebih ramah misalnya, jadi netter ya, netter als, seperti itu. Kemudian paling ramah atau paling baik hati misalnya am nettesten, seperti itu. Kemudian kita bahas yang ini, kita bahas contohnya itu ada alt. Ada alt yaitu artinya tua. Artinya tua berarti komparatifnya älter als ya. Terus superlatifnya ältesten. Nih, ini yang namanya umlaut ya, jangan sampai lupa yang titik 2 di atas itu. Kemudian ada jung, artinya muda ya. Komparatifnya itu junger als, superlatifnya am jungsten. Oke. Kemudian ada gross, bisa artinya besar atau luas ya, gross. Nah, grosser als ya, tambahkan er, kemudian am größten. Nah, kemudian ada lang, yaitu bisa artinya lama atau panjang. Oke, ada länger als, komparatifnya, superlatifnya ada am längsten. Oke, terus kurz, ada kürzer als ya, superlatifnya am kürzsten. Oke, ada klug, klug itu artinya pintar atau cerdas. Ada kluger als, kemudian ada am klugsten ya. Nah ini, kemudian ada dummer als, kemudian ada am dummsten. Kalt, ada kälter als, superlatifnya am kältesten ya, artinya dingin, kalt, cool ya, seperti itu. Oke, ini dia yang beberapa kata sifat yang tidak bisa dijadikan suku kata. Contoh yang dijadikan suku kata itu misalnya bilih, misalnya bilih tadi, jadi kan itu bisa dipenggal jadi bilih. Nah, kalau yang ini kan tidak bisa. Jung, coba, tidak bisa dijadikan suku kata, tidak bisa dipenggal menjadi suku kata ya, makanya ini kebetulan dan memiliki vokal a, o, dan u. Nah seperti itu. Oke, gampang ya. Ada pengecualian untuk yang ini ya, beberapa kata sifat. Oke, ada hoch, artinya tinggi. Komparatifnya huruf C-nya hilang, jadi höher ya, höher als. Superlatifnya am hochsten, ini kembali lagi ke bentuk awal ya, hanya di bagian komparatif saja yang hilang. Oke. Kemudian ada dunkel, gelap. Nah, ini
bentuk komparatifnya yaitu EL jadi ini ya, jadi dunkler ya, bukan dunkeler tapi dunkler. Nah seperti itu. Nah terus superlatifnya kembali lagi ke bentuk awal, dunkelsten. Oke. Teuer. Teuer. Nah ini juga e-nya hilang ya, e di sini juga hilang pas di komparatif, jadinya teurer. Jadi bukan teurer tapi teurer. Nah seperti itu. Oke. Kemudian superlatifnya kembali lagi, teuersten. Nah gern. Nah ini untuk yang 3 di bawah sini ya, ini semuanya berubah. Untuk gern artinya suka, komparatifnya lieber als. Am liebsten untuk superlatifnya artinya suka. Kemudian ada viel, mehr als, am meisten superlatifnya ya, artinya banyak. Oke. Ada good, baik atau bagus, besser als, am besten ya, artinya baik atau bagus gitu. Best sama dengan best kalau dalam bahasa Inggris. Oke. Nah kemudian ada catatan juga untuk menyatakan sama dengan atau setara. Jadi yang dia sama tuanya dengan saya, misalnya kayak gitu ya. Nah ini ada 2 cara, ada so plus adjektif plus wie. Nah, so alt wie ich, misalnya kayak gitu. Sama tuanya dengan saya, atau genau so plus adjektif plus wie. Nah, gitu. Jadi genau so alt wie ich, misalnya seperti itu. Nah, gampang ya. Seperti itu, tinggal ditambahkan er untuk yang komparatif, superlatifnya diakhiri ditambahkan sten atau testen gitu. Oke. Untuk yang superlatifnya tinggal ditambahkan sten atau esten untuk yang kata sifatnya berakhiran t itu supaya bisa dibaca. Oke. Zum Beispiel, contoh ya. Untuk contoh misalnya ini ada kalimat Das ist mein Bruder. Itu adalah saudara laki-laki saya. Heißt Alex. Namanya Alex. Ist größer als ich. Nah, dia lebih besar dari saya. Berarti yang mana? Berarti yang ini yang namanya Alex ya. Oke. Kemudian nah, contohnya ini ada 3 gambar popcorn ya. Ada 3 gambar popcorn. Kita lihat ini sepertinya yang diminta adalah kata sifat banyak. Ada viel ya, banyak. Oke. Das Popcorn B ist viel. Nah, yang mana? Jadi yang B. Ini is viel, banyak. Ini segini saja sudah banyak gitu. Das Popcorn A ist mehr als das Popcorn B. Yang ini ya. Yang popcorn A itu lebih banyak dari popcorn B. Nah, itu. Aber das Popcorn C ist am meisten. Tapi popcorn C ini itu paling banyak. Iya, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dari gambarnya. Oh iya, ini dia banyak, lebih banyak, dan paling banyak. Seperti itu. Oke, gampang ya. Ya. Nah,
Sekarang kita ke latihan ya. Ke latihan ini, contoh ini ada, misalnya ini ada tiga gambar ya sebagai perbandingan. Yang nomor 1 ada gambar A, B, dan C. Ada der Satz, itu kalimat Das Ei kostet teuer. Artinya apa ya? Telur itu harganya mahal. Aber der Fisch kostet, berarti kita cari perbandingan dari kata sifat apa? Ya, genau. Dari kata sifat mahal. Ya, di sini ada als. Nih. Nah, berarti kita cari perbandingannya. Komparatifnya, ya. Komparatif dari kata teuer, yaitu genau, teurer. Teurer als das Ei. Jadi, ikan itu lebih mahal harganya daripada telur. Und das Fleisch, dan daging, und das Fleisch, daging itu harganya paling mahal. Paling mahal berarti yang superlatif dari teuer, ya. Berarti yang mana? Genau, yang teuersten. Oke, gampang. Nomor 2. Ada gambar teh, milk, und Mineralwasser. Der Satznya, ini pernyataan ini apa kalimatnya? Der Tee is frisch. Teh itu segar, ya. Oke. Aber die Milch is, berarti lihat ada perbandingannya, ada alsnya nih, als der Tee katanya. Berarti ada perbandingan komparatif dari kata sifat frisch, genau, ya. Oke, yang mana berarti tambahkan er, jadinya frischer. Oke, kemudian und das Mineralwasser, dan air mineral itu yang paling segar. Genau, setuju ya? Air mineral itu yang lebih segar. Oke, jadi frischsten. Kemudian nomor 3 yaitu ada gambar sup, ada Gemüsesalat und Obstsalat. Die Suppe schmeckt mir lecker. Ini kalimatnya. Sup itu rasanya untuk saya lecker, lezat. Aber, tapi der Gemüsesalat schmeckt mir als die Suppe. Lihat ada alsnya, berarti kita cari yang komparatif ya. Yang komparatif dari kata, apa kata sifatnya di sini? Genau, lecker. Jadi leckerer, genau. Ya. Nah, als die Suppe. Und der Obstsalat, dan salad buah itu rasanya bagi saya paling lezat. Jadi yang superlatifnya dari kata sifat lecker, jadinya leckersten. Benar. So, alles klar? Jelas semuanya ya? Oke, semoga semuanya bisa dipahami dengan baik tentang materi ini ya. Semoga ini juga bisa membantu untuk memahami materi tentang Steigerung der Adjektif ya. Untuk komparatif tambahkan er, untuk superlatif tambahkan sten. Sudah, itu yang paling gampangnya untuk penyimpulannya. Oke, tinggal yang pengecualian tadi itu bisa kalian hafalkan saja. So, das ist alles von mir. Vielen Dank für heute. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.